Ya, dengan saya di mata kuliah manajemen mutu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang budaya, dan kita hari ini akan melanjutkan tentang materi budaya, tentunya disertai tentang kepemimpinan. Jadi ini sebetulnya satu paket ya, sesi 5 dan 6. Sebelum kita di sesi 7 nanti akan membahas tentang cost of quality, yaitu biaya dari pengelolaan mutu. Ya, baik kalau mutu itu gagal dilaksanakan maupun mutu itu berhasil ditingkatkan. Jadi tetap sama-sama ada biayanya, tetapi kita akan mengambil yang tentunya biaya terendah tetapi mutu tertinggi. Ya, jadi itu kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di sesi sebelumnya. Ada pertanyaan dari sesi sebelumnya? Saya akan lanjutkan karena ini penting ya untuk kita sampaikan. Misalnya, oh ya sekarang sudah baik, sudah ada survei kepuasan mahasiswa, tapi kurang, tambahkan lagi. Harus ada survei terhadap ini. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah matriks akreditasi ya. Tapi di yang baru ini di LKPS itu lembar kinerja program studi ya, itu yang diminta jauh lebih sedikit. Oleh karena itu solusinya ada dua sebetulnya, bisa merangkum ya atau mengkategorikan. Kemudian yang kedua, sebar lagi aja kuesioner dengan pertanyaan yang lebih sedikit. Nah, ini tidak merusak budaya yang sudah ada. Kemudian siap untuk menjadi pendengar dan pengamat. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung harus diimplementasikan. Pasti ada yang namanya gesekan-gesekan ya, atau kendala-kendala selama dalam implementasi suatu budaya. Jadi nanti JMK yang merekap ya. Jadi Anda tiap kelompok setor dulu ya. Saya pakai rumah sakit ini, data ini. Ya. Kalau ada yang sama, silakan diganti. Nanti dikumpulkannya ke PJMK masing-masing. Dari PJMK baru dikirimkan ke saya. Kalau dari kami ya, dari kami. Sebelumnya belum pernah ada ini survei kepuasan dosen, karyawan, kemudian mitra ya, alumni, kemudian user. Nah, ini baru pertama kali dilaksanakan. Ya, mulai dari nyusun instrumennya, kuesioner ya, kemudian validasi datanya, kemudian nyari datanya. Nah, ini kan baru pertama. Meskipun itu menjadi tupoksi mereka, kami dari penjaminan mutu ya, selalu di awal itu memberikan istilahnya kompensasi atas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Loh Pak, apakah ini berguna Pak di rumah sakit? Pasti berguna. Ya, pasti berguna. Karena nggak cuma di PMKP saja yang punya program, MFK ada program, PPI ada program, ya. Dan sub-bab yang lain juga ada program. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mulai bisa mengerjakan buat yang PMKP, ya minimal Anda punya template-nya. Jadi sekalipun Anda nggak diminta untuk pelatihan, belum berangkat pelatihan, Anda sudah bisa mengerjakan ketika di rumah sakit nanti. Jadi ketika Anda, apa keahlian Anda? Ya, ketika diwawancara di bagian SDM. Oh, saya bisa mengelola akreditasi khususnya bidang PMKP. Saya bisa membuat program PMKP berdasarkan Senar 1.1. Saya bisa bla 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 bla. Saya bisa bla 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 bla. Anda jelaskan. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Anda mau di bidang PMKP. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, saya izin bertanya, Pak.
silakan. Berarti kita membuat sistematika program dari masalah yang kita cari dari jurnal berdasar, ya Pak, begitu ya Pak? Oke. Pertanyaan dari Mas Aulia bagus. Nah, jadi kita membuat sistematika program. Kita bukan membuat sistematika program. Sistematikanya tadi ya. Kita membuat program PMKP. Kalau Anda baca di sini tadi. Nah, program PMKP Rumah Sakit Darmo tahun 2016. Ya, jadi bukan sistematika. Kalau sistematika itu yang mana? Sistematikanya itu ada yang ini tadi. Ya. Nah, sistematika itu ini. Nah, ini sistematika ini namanya. Oh, berarti kita langsung buat programnya kayak yang tadi itu ya Pak? Ya, langsung buat program. Berdasarkan SNARS ya. Berdasarkan SNARS. Kita masih belum masuk ke indikator ya. Ini baru programnya. Belum masuk ke FMEA, belum masuk ke RCE, sebetulnya harus ada satu lagi. Nah, ini IS dan RCE ya ini ya. Ini tentang keselamatan pasien. Ada satu lagi. Survei budaya keselamatan pasien. Tapi enggak apa-apa, nanti Anda belajar mandiri ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya tugasnya. Oke. Kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Baik. Jadi Anda bisa observasinya dulu. Ya, oke, observasi dulu. Tetapi Anda sudah pelajari ini di mata kuliah sebelumnya dan pertemuan sebelumnya. Setelah diobservasi diapakan? Diapakan? Dilihat Pak, apakah ada hal yang perlu dijadikan indikator, dicatat lah istilahnya. Caranya gimana yang bisa dijadikan indikator? Berdasarkan apa? Anda sudah belajar pendekatan sistem. Ya enggak? Input, proses, output. Iya tidak? Iya Pak. Oke. Dari situ Anda sudah mulai bisa membreakdown, membagi. Ya. Di input ada bisa dibuat indikator. Misal, ya, ketersediaan SDM. Misal. Kemudian apalagi ketersediaan keuangan. Apalagi misalnya peralatan. Apalagi sarpras. Apalagi lingkungan. Kemudian diproses bagaimana? Ada enggak ketersediaan regulasi dan lain sebagainya. Kemudian di output bagaimana? Output contohnya kepuasan pasien. Ya, kemudian tingkat ketepatan operasi, ya, ketepatan atau pemenuhan pengisian safety surgical checklist. Nah, seperti itu. Loh Pak, apakah itu saya tidak sebatas itu saja. Tidak lupa bahwa Anda juga sudah belajar dimensi mutu. Para suraman, ya, kalau yang pelayanan jasa, kalau pelayanan kesehatan ada Berwick, nomor 1 safety, dimensi
mutu safety. Kemudian kalau produk ada dimensi mutu produk, teorinya Garvin. Ya. Oke, jadi seperti itu. Misal di Berwick ya, ada safety, ada efisien, ada efektif, ya, ada pasien center. Jadi buka-buka lagi. Dari dimensi-dimensi itu Anda bisa buat indikator. Tetapi apakah sesimpel itu buat indikator? Tidak. Ya. Indikator memang bisa dibuat banyak, ya, tetapi nanti harus dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan urgensinya dan ketersediaan datanya. Ambil yang memiliki dampak paling besar, tetapi mudah diukur, mudah didapatkan datanya. Itu yang dijadikan prioritas. Jadi kita bisa membuat opsi, ya, namanya saja pemilihan indikator. Artinya opsinya harus ada dulu banyak, indikatornya apa aja. Kemudian dipilih mana yang akan dipakai indikator itu. Setelah indikator itu dipilih, Anda buat kamus indikator di tiap indikator. Ya. Tiap indikator ada profil indikator. Ada banyak profil. Ya. Ketika profil dikumpulkan semua, namanya kamus indikator. Ya, dibukukan jadi kamus indikator. Ya, oke. Setelah kamus indikator ini jadi, kemudian disosialisasikan, ya, diberi pelatihan, kemudian diukur, dianalisis, ya, di bawah kita berada di semester 5. Manajemen mutu ini SKS-nya ada 3 untuk kelas A dan B. Kode mata kuliahnya MKK 216. Dosen pengampunya hanya saya. Kalau 2 tahun yang lalu itu ada Bu Esti ya, 2 tahun lalu. Tahun kemarin juga sudah saya semua ya, tahun ini juga saya semua. Ya. Nah, harapannya apa sih di mata kuliah ini? Harapannya adalah Anda semua ya mampu merencanakan, ya, menggunakan, mengaplikasikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Fokusnya di PMKP, meskipun Anda sekilas mempelajari tentang akreditasi rumah sakit. Ya, karena di PMKP saja sudah sangat banyak sekali dokumen. Ya. Mulai dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dipecah lagi jadi program mutu area prioritas, program keselamatan pasien. Ini tergantung lingkup rumah sakitnya ya, rumah sakit besar atau kecil. Kalau besar, peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini dipisah. Ya. Kalau kecil biasanya digabung. Oke. Kemudian buat indikator, ya. Kemudian buat kamus indikator, buat panduan, buat macam-macam, ya, validasi, buat analisis, buat laporan triwulan, buat laporan tahunan, ya. Belum lagi buat FMEA, buat laporan insiden keselamatan pasien dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali dokumennya. Ini nanti bisa Anda baca ya, saya share. Oke. Ini referensinya banyak, dan yang paling penting, referensi yang paling penting untuk Anda adalah SNARS ini ya, yang sudah saya beritahu. Kemudian strateginya kita akan menggunakan LMS full. Rencananya saya sebetulnya mau menggunakan video conference yang ada di LMS. Ya, rencananya ke depan saya akan seperti itu. Kalau memang masih terkendala ya saya akan kembali menggunakan Zoom. Ya. Oke.
Nah, tugas-tugas ini ya bobotnya seperti ini. Nah, bisa saja tugasnya ya tidak hanya 3, bisa 4, bisa hanya 2, bisa hanya 1, ya. Bisa juga mungkin 5, tapi persentase tugas tetap 30%, ya, tetap 30%. Oke. Nah, kalau Anda tadi dapat 70 itu B ya. Kalau 50 B, 60 BC, 60 BC. Dapat A ketika nilai Anda 80. Kalau nilai Anda satu kelas atau 2 kelas ini misalnya paling tinggi 54 Pak, paling tinggi, maka saya akan gunakan yang ini ya. Plus minus standar deviasi. Tapi jarang sekali ya, jarang sekali bahwa di mata kuliah manajemen mutu itu tidak ada yang dapat A. Pasti dapat A. Ada yang dapat A ya. Bukan semua kelas dapat, semua mahasiswa dapat A, tidak. Tapi pasti ada yang A. Oleh karena itu rumus ini hampir sangat jarang sekali saya gunakan sebagai penilaian. Ya. Umumnya yang ini, yang atas. Oke. Nah, ini yang penting, yaitu tata tertibnya. Ya. Yang pertama, tentunya sangat umum sekali. Mentaati peraturan akademik, kontrak kuliah, ya, kehadiran tepat waktu, kemudian keterlambatan, ya, 15 menit, telepon genggam dinonaktifkan kecuali saat perkuliahan online. Siapa tahu Anda menggunakan HP ya untuk Zoom, kemudian tidak menggunakan telepon genggam saat perkuliahan online. Ini mengantisipasi ya, ketika bisa saja nanti setelah UTS offline, bisa saja, tapi kita tidak tahu ya. Ini hanya mengantisipasi saja. Kehadiran 75% ini peraturan akademik ya. Kemudian tidak berdiskusi ya ketika dosen dan atau mahasiswa presentasi. Tidak membuat gaduh ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu seperti biasa, saya akan diskon ya 50%. Ini kenapa? Ya tentunya harus ada keadilan ya bagi mereka yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan sampai disamakan dengan yang mengumpulkan tugas terlambat ya. Oke. Kemudian menggunakan baju yang sopan, memenuhi norma kepantasan. Jadi jangan sampai ya meskipun kuliah online tapi Anda pakai tank top, jangan ya. Oke, kalau Anda pakai kaos ya, dosennya aja pakai hem ya, rapi gitu ya. Jangan sampai tidak sopan ya, karena ini juga direkam, nanti kelihatan ya. Kemudian mute atau mematikan mikrofon ketika perkuliahan daring atau online, kecuali saat diperkenankan berbicara atau diminta berbicara ya. Kemudian menyalakan kamera saat perkuliahan online. Nah, perkuliahan jadwalnya seperti ini ya. Yang pertama Anda akan belajar tentang kontrak kuliah dan pengantar. Ini kontrak kuliahnya dan sebentar lagi akan saya sampaikan pengantarnya. Dan ini saya tidak akan lama-lama ya, hanya sebentar saja, karena ini pertemuan pertama, istilahnya warming up ya, pemanasan. Kemudian minggu berikutnya, kita akan berbicara tentang definisi dan sejarah perkembangan mutu. Sejarahnya gimana sih mutu itu? Siapa sih yang memulai? Kemudian pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang
Konsep manajemen mutu. Yang pertama, dari Berwick, Deming, Donabedian. Siapa sih Donabedian? Siapa sih Berwick? Siapa sih Deming? Ya. Kemudian kita di pertemuan keempat akan belajar tentang konsep manajemen mutu yang kedua. TQM, Total Quality Management, Total Quality Control, dan Balance Scorecard. Loh, Pak, Balance Scorecard kok ada di dalam perencanaan? Di mata kuliah perencanaan? Iya, bisa digunakan. Ya. Balance Scorecard bisa digunakan untuk perencanaan, untuk evaluasi, maupun untuk manajemen mutu. Oke. Kemudian pertemuan kelima, menumbuhkan budaya mutu. Yang keenam, leadership. Dan yang ketujuh, cost of quality, biaya untuk mutu. Apakah dengan adanya mutu, ya, manajemen mutu yang baik, biayanya makin membengkak? Seolah-olah iya. Seolah-olah iya. Akan tetapi, dampak yang tidak terlihat dari manajemen mutu yang baik, ini sebetulnya biayanya itu bisa hemat. Misal ambil contoh saja. Misal ambil contoh. Anda pernah dengar salah operasi ya, mestinya amputasi kaki kiri, ternyata yang diamputasi kaki kanan. Pernah nggak terjadi? Pernah, ya, pernah. Nanti saya akan berikan contoh di pengantar. Pernah. Nah, biaya untuk mengganti kerugian itu berapa banyak? Ya, karena itu adalah intangible, nggak terlihat. Ya. Kerugian non material, orang itu jadi nggak bisa bekerja, ya. Orang itu jadi tidak bisa beraktivitas, dan itu tuntutannya jauh lebih besar yang non material daripada kerugian yang material. Kalau di hukum ya, di bidang hukum, Anda ada hukum kesehatan ya, coba tanyakan ya nanti. Kerugian non material itu tidak bisa dinilai, ya. Bisa jadi sangat banyak sekali. Nah, kalau pasien nuntut, berapa besar biaya tersebut yang akan keluar? Nah, seperti itu. Dibandingkan dengan merekrut satu orang ya untuk mengelola manajemen mutu baik, yang baik di rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi ada bandingnya, pembandingnya. Sebetulnya kalau manajemen mutu baik itu jauh lebih murah apa jauh lebih mahal sih? Kelihatannya lebih mahal, kita setiap bulan mengeluarkan uang ya, untuk SDM-nya, ya, untuk perbaikan manajemennya, untuk perbaikan sistemnya, dan lain sebagainya. Tetapi efek yang ditimbulkan atau impact-nya itu jauh lebih murah dibandingkan jika tidak menerapkan sistem manajemen mutu yang baik. Oke. Nanti akan ada contohnya ketika kita masuk mulai ke pertemuan kedua, tiga, dan seterusnya. Oke. Kemudian UTS ya, pertemuan ke-8 itu UTS sebetulnya. Kemudian pertemuan ke-8 ya, kuliah ke-8 mengenal akreditasi. Nah, ini pengantar saja. Pengantar, kemudian pertemuan 9 kita masuk ke dalam akreditasi. Nah, sebetulnya ini sudah kita masuk ke PMKP ya. Ya. Dua ini tentang PMKP. Fokus PMKP. Kemudian pertemuan 11 kita masuk ke dalam program PMKP. Kemudian pertemuan ke-12 ini kita masuk ke indikator mutu, termasuk PDSA-nya.
pertemuan ke-13 kita FMEA, dan pertemuan ke-14 kita RCA, Root Cause Analysis. Ya. Dua terakhir ini merupakan bagian dari manajemen risiko, kalau Anda pelajari. Ya. Yang satu proaktif, yang satu manajemen risiko reaktif. Nah, coba ya, Anda benar-benar pelajari ya mata kuliah manajemen risiko, karena ini sangat terkait. Ya. Oke.